pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik ya. Tidak terasa minggu ini kita akan menghabiskan bulan Februari, kita akan memasuki bulan yang baru di bulan Maret, dan penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan yang boleh diberikan untuk saya bawakan saat pagi hari ini. Satu ayat firman Tuhan terambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Kita akan membacanya bersama-sama. Ya, kalau sudah diketemukan di Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, hanya satu ayat yang akan menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Tapi kalau kita melihat, walaupun hanya satu ayat, tapi maknanya sangat dalam sekali, bukan? Sederhana tapi maknanya dalam sekali. Dikatakan apa? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Endingnya dikatakan apa? Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita saat pagi hari ini, next, ya, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Tema kecil kita saat pagi hari ini, sepanjang 1 tahun ini gereja kita akan membahas tentang pertumbuhan rohani. Ya, kiranya pun kita boleh semakin hari semakin diperbarui sehingga kita pun boleh bertumbuh di dalam Kristus. Dan pagi hari ini kita membahas satu tema yang mengatakan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Pertama sekali, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, pertama sekali kita mari perhatikan apa sih yang menjadi latar belakang dari penulisan 2 Petrus pasal yang ketiga ini. Nah, surat 2 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus di akhir hidupnya, saat ia menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Situasi jemaat saat itu sedang terancam oleh kemunculan para pengajar-pengajar sesat yang meragukan tentang Tuhan, dan mereka memutarbalikkan firman Tuhan, dan mereka membenarkan gaya hidup yang bebas atau gaya hidup yang berdosa. Nah, di sana Petrus menegaskan bahwa orang percaya tidak boleh statis dalam iman. Mereka tidak cukup hanya percaya, tetapi mereka juga harus bertumbuh. Kemudian penekanan utama di sana Petrus yaitu apa? Supaya jemaat tetap hidup di dalam kebenaran, waspada terhadap penyesatan, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu, Petrus juga memberikan penangkal atau bisa dikatakan sebagai obat penawar bagi kesesatan, yaitu satu-satunya cara agar tidak terseret arus ajaran yang salah adalah dengan terus bertumbuh. Karena apa? Di dalam dunia rohani tidak ada istilah diam di tempat. Jika kita tidak bertumbuh ke depan, itu artinya kita pasti akan merosot ke belakang. Jadi itu yang membuat Rasul Petrus untuk sehingga jemaat, setiap orang percaya yang ketika membaca ini memahami tujuan dari penulisannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari pertumbuhan adalah sesuatu yang alami, ya. Nah, kalau misalnya seorang bayi lahir, dia sehat, pasti dia akan bertumbuh menjadi anak-anak, dia akan bertumbuh menjadi remaja, dewasa. Dan kalau pertumbuhannya tidak sesuai, kita pasti mempertanyakan apa yang salah dengan anak ini. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Iman yang sehat adalah iman yang bertumbuh. Sayangnya apa yang terjadi? Banyak orang Kristen yang sudah lama percaya tetapi tidak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani.
Mereka mengenal Tuhan hanya sebatas informasi, bukan karena mereka memiliki hubungan yang intim ataupun yang karib dengan Tuhan. Jadi sama seperti sebuah tanaman yang jika dia berhenti bertumbuh, maka dia akan layu dan mati. Demikian juga dengan iman kita. Di sini Petrus memberikan sebuah perintah yang sangat imperatif, yang sifatnya itu keharusan. Dikatakan di sana apa? Bertumbuhlah. Ini bukan pilihan, melainkan sebuah instruksi yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Jadi itu sebuah keharusan untuk apa? Bertumbuh. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa panggilan orang percaya bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat hari ini 3 poin penting yang akan kita belajar bersama-sama melalui pembacaan yang dari 1 ayat ini. Yang pertama adalah bertumbuh dalam kasih karunia atau grace. Sebelum kita memahami artinya apa sih bertumbuh di dalam kasih karunia itu, pertama kita tahu dulu apa sih arti bertumbuh itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa bertumbuh adalah sedang berkembang, ya. Kata kerja yang berarti sedang berkembang, menjadi besar atau menjadi sempurna. Istilah ini merujuk pada proses timbul dan bertambahnya ukuran, bentuk, berat, atau kedewasaan secara fisik maupun non-fisik, serta menjadi lebih maju dari keadaan semula. Itu arti bertumbuh secara umum, secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau bertumbuh menurut Alkitab itu apa? Bertumbuh dalam Alkitab adalah proses seumur hidup untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus, berakar kuat dalam iman, dan semakin dewasa secara rohani. Nah, kita kembali ke pembacaan kita. Petrus tadi menekankan atau Petrus menginstruksikan kepada semua orang percaya menjadi sebuah keharusan, yaitu mereka untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Mengapa Petrus menyebutkan bertumbuh dalam kasih karunia terlebih dahulu? Kira-kira kenapa? Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, ini tentang anugerah Allah yang kita terima dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan, Alkitab katakan kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena kita suka memberi. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita karena kasih karunia-Nya. Kita menerima kasih karunia dari Tuhan itu cuma-cuma, bukan karena hal apapun yang kita kerjakan di bumi ini. Jadi, apa artinya bertumbuh dalam kasih karunia? Ya. Artinya adalah semakin menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan. Hari ini ada nggak di antara kita yang hadir saat ini? Kamu udah gak butuh Tuhan deh. Udah deh, hidupku udah enjoy aja dengan yang sekarang. Gak butuh siapa-siapa. Aku bisa kok melanjutkan kehidupanku. Aku nggak perlu siapapun. Saya rasa nggak ada. Tapi kita dikatakan bahwa bertumbuh di dalam kasih karunia itu artinya semakin menyadari kebergantungan kita kepada Tuhan, semakin kita menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, harta yang kita miliki itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Keluarga, kecantikan, kegantengan yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Seharusnya kalau kita sudah bertumbuh di dalam kasih karunia, kita akan semakin menyadari, oh ya, tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Tuhan, my life is nothing. Seperti tidak ada apa-apanya. Tuhan adalah segalanya. Jadi kita akan semakin bertumbuh di dalam kebergantungan kita kepada Tuhan, karena kita benar-benar menyadari, oh Tuhan, aku membutuhkanmu. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa bertumbuh dalam kasih karunia berarti menjadi pribadi yang semakin rendah hati, menjadi pribadi yang semakin murah hati. Jadi dia tidak lagi merasa dirinya paling benar. Dia tidak lagi merasa dia si paling oke, si paling bisa, orang lain enggak. Tidak. Ketika dia sudah bertumbuh di dalam kasih karunia, dia akan semakin menjadi pribadi yang rendah hati, bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Dia semakin
Jadi kalau dia sudah bertumbuh di dalam kasih karunia, artinya kita menjadi pribadi yang semakin rendah hati, semakin murah hati, tidak merasa diri kita yang paling benar, paling oke dan lain sebagainya. Kemudian semakin mampu mengampuni dan mengasihi sesama. Karena apa? Karena kita menyadari betapa besarnya kasih karunia yang kita terima. Apakah mudah untuk mengampuni dan mengasihi? Tidak, Bapak Ibu. Itu hanya gampang diucapin di mulut, tapi pada kenyataannya itu prakteknya sangat susah sekali. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita mau bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Karena kita sudah menerima kasih karunia itu dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus semakin mampu mengampuni orang lain, walaupun itu tidak mudah. Tetapi apa firman Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kita disakiti, apakah itu enak? Enggak, itu sakit. Kita akan terluka. Tetapi Tuhan mengharuskan kita melakukan firman-Nya, mengasihi orang yang bahkan menganiaya kita sekalipun, mengasihi orang bahkan yang mengucapkan hal yang benar tentang kita sekalipun. Tuhan mengajarkan ketika kita mulai bertumbuh di dalam kasih karunia akan Tuhan, kita akan dimampukan semakin belajar untuk mengampuni dan mau mengasihi orang. Dan kemudian orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia, dia tidak mudah lagi untuk menghakimi, tetapi dia akan memancarkan kasih Kristus di dalam dirinya. Kalau dia sudah bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, ketika dia melihat kesalahan orang lain, dia nggak gampang lagi ngejudge, oh dia mah begini, kehidupan dia mah begitu, dia mah nggak layak, ngapain dia seperti itu? Itu siapa? Harusnya pemikiran yang seperti itu tidak ada. Tetapi apa? Kita tidak lagi mudah menghakimi orang lain. Sekalipun kita melihat kesalahan orang lain, mari panggillah dia sebagai saudara. Tuhan berkata demikian. Jadi jangan ada kepura-puraan. Di depannya dia baik, seakan-akan enggak, oh iya baik seperti itu, tapi di belakangnya dia dihakimi, diomongin dan lain sebagainya. Kita mau belajar sama-sama bertumbuh di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Jadi orang yang sudah bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dikatakan apa? Dia tidak mudah lagi untuk menghakimi, tetapi memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Kemudian poin yang kedua adalah setelah kita belajar bertumbuh di dalam kasih karunia, poin yang kedua kita akan belajar bertumbuh di dalam pengenalan atau knowledge. Kenapa dikatakan begitu? Pengenalan akan Allah dikatakan bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi hubungan yang intim dan pribadi dengan Allah. Misalnya seperti ini. Kalau orang SHPPI ditanya, kenal Ibu Rina enggak? Pasti mereka bilang kenal. Dia guru sekolah minggu di Eliezer. Oh, tapi dia juga sekaligus koordinatornya loh. Dia tinggalnya di Bimbi. Mereka kenal? Kenal. Tapi kalau ada hal lain nggak yang mereka ketahui kalau mereka sudah mengenal Ibu Rina? Pasti masih belum. Tapi kalau misalnya dicoba ditanya orang terdekatnya, misalnya saya, Ibu dia ditanya dengan orang yang sama, kenal Ibu Rina? Kenal. Iya, dia pelayanan di gereja, dia koordinator sekolah minggu, dia guru sekolah minggu. Kalau di Bimbi dia guru kelas kelompok bermain, dia tinggal di Bimbi. Suaminya Pak Beni, namanya Brahim. Aku tahu makanan kesukaannya. Dia itu si paling cerewet. Kalau dia di mana-mana pasti ramai aja kami. Gitu. Dia tuh nggak mau diam orangnya, seperti itu. Kemudian itu pokoknya dari kemana, kalau pergi sama dia mah pokoknya rame lah dunia ini kalau dia diam gitu. Jadi kok kamu bisa tahu? Ya karena saya bergaul dengan dia setiap hari, seperti itu. Bahkan kalau kami di tempat yang lain pun, kami hanya baru lihat kedip mata pun kami udah paham itu artinya apa. Saking dekatnya, saking saya mengenalnya. Bahkan cuma kalau dipakai mata pun kami udah paham apa dia. Jadi nggak usah itu mau itu, cuma pakai kode mata aja udah paham. Karena apa? Karena mengenalnya. Jadi demikian juga dengan pengenalan kita akan Allah. Jadi kata pengenalan di sini berarti mengenal melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saya tahu karakternya Ibu Rina, saya tahu sifatnya, saya tahu apa yang dia suka, dan saya tahu juga apa yang dia suka. Demikian juga dengan pengenalan firman Tuhan satu hari ini. Jadi kata pengenalan di sini berarti kita mengenal Tuhan itu melalui pengalaman hidup kita bersama Tuhan, di mana kita sudah mengenal karakternya Tuhan, kita mengenal kehendaknya Tuhan dalam hidup kita, dan kita mengenal suaranya Tuhan melalui kebenaran firman. Jadi pengenalan akan
dari pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita belajar mengenal apa yang Tuhan cintai dan apa yang Tuhan benci. Kita belajar mempercayai kedaulatannya Tuhan bahkan di tengah badai hidup sekalipun. Kita mempercayai Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam badai kehidupan yang datang menerpa kehidupan kita, kita percaya kepada kedaulatannya Tuhan karena kita mengenal Dia, siapa Dia dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin hidup kita diubahkan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin hidup kita diubahkan. Kita tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kalau kita sudah bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, di sana di ayat yang terakhir dikatakan apa? Di sana berbicara tentang fokus pada Kristus ya, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Petrus secara spesifik menyebutkan nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, Yesus sebagai Juru Selamat. Artinya apa? Kita bertumbuh dalam rasa syukur dan pengorbanannya di kayu salib. Karena begitu besar kasihnya akan kita, sehingga Ia mau mati bagi kita. Harusnya kita yang mati digantung di kayu salib, tetapi karena cintanya Dia menggantikan kita. Karena kasihnya Dia mau rela menggantikan kita mati di atas kayu salib. Jadi kita akan bertumbuh dalam pengenalan kita bahwa ya, Yesus adalah Juru Selamatku. Dia bahkan rela mati bagiku karena cintanya, karena kasihnya. Bahkan Yesus sebagai Tuhan dikatakan artinya apa? Kita bertumbuh di dalam ketaatan. Bagaimana Kristus taat kepada Allah Bapa. Ketika Tuhan suruh kalau Dia akan mau mati untuk semua manusia orang berdosa, Dia taat melakukannya. Mengenal Dia sebagai Tuhan berarti memberikan kemudi kehidupan kita kepada Tuhan. Pertumbuhan sejati diukur dari seberapa besar area hidup kita yang sudah ditaklukkan di bawah otoritas Kristus. Jadi kita kan ketika kita sudah bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, kita mengenal Dia, kita berfokus kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Yesus Juru Selamatku. Dan apa yang terakhir, kita menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan pengasihannya Tuhan. Biarkan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Biarkan Dia yang menjadi juru mudi di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi Tuhan, aku siap. Kemanapun Tuhan pimpin, aku mau. Apapun yang ingin Tuhan lakukan, silahkan. Karena apa? Karena kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita bertumbuh di dalam pengenalan kita. Apalagi? Jadi semuanya tentang Tuhan. Apalagi Tuhan? Tahu juga ada Tuhan adalah dalam hidupku. Nomor satu gitu. Jadi apapun yang terjadi terserahnya Tuhan. Kehendak Tuhan jadi atas kehidupan. Jadi Dia yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Dia yang mengendalikan semua kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang bisa kita bawa pulang yang menjadi kesimpulan dari pembacaan perenungan kita saat pagi hari ini? Dikatakan bertumbuh adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Jadi pertumbuhan itu adalah sebuah proses dan itu membutuhkan waktu dan konsisten dalam melakukannya. Pertumbuhan tidak terjadi dalam semalam, tetapi terjadi melalui keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dalam hal apa? Misalnya dalam disiplin rohani kita. Ketika bayi lahir, dia dikasih makanan, dikasih buah, dikasih sayuran yang sehat, bahkan dikasih vitamin. Dengan satu tujuan orang tuanya ingin apa? Anak ini bertumbuh menjadi sehat. Demikian juga dengan kita. Apa yang menjadi nutrisi bagi kita untuk pertumbuhan iman kita? Yaitu kebenaran firman Tuhan, memberi waktu untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberi waktu untuk berdoa kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, mulai dari hal kecil, mulai dari disiplin rohani kita. Mau tidak kita memberikan waktu kita kepada Tuhan? Mau nggak kita memberi waktu kita yang sedikit padahal Tuhan memberikan waktu yang banyak kepada kita, tapi mau nggak kita memberi waktu kita kepada Tuhan melalui persekutuan kita yang intim dengan Tuhan? Kemudian yang kedua apa? Komunitas yang sehat. Ini bisa kita mulai dari
kelompok kecil yang kita miliki, misalnya kelompok tumbuh bersama. Di sana tujuannya untuk apa? Agar kita saling mengasah, agar kita saling melengkapi, agar kita saling mendukung. Ya, belum punya kelompok tumbuh bersama, di gereja kita sudah ada yang namanya komisi. Bisa ditumbuhkan melalui itu. Di situ kita tumbuh bersama-sama, saling memperlengkapi, saling mengisi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling melihat kesalahan orang lain, ataupun saling mengutuk, dia mah pelayanannya begini, dia mah begitu. Bukan lagi seperti itu. Tetapi di sana kita saling memperlengkapi satu sama lain. Poin dalam hidup saya yang selalu saya pegang adalah ketika memiliki organisasi, ketika saya masuk dalam sebuah organisasi, ketika saya masuk dalam sebuah komunitas, saya selalu memegang prinsip. Apa yang ada pada saya mungkin ada pada dia. Apa yang tidak ada padaku mungkin ada padanya. Apa yang tidak ada padanya mungkin ada padaku. Jadi dengan memiliki prinsip seperti itu, kita akan selalu dibangun untuk apa? Untuk sama-sama saling memperlengkapi. Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Jadi apa yang gak ada padaku mungkin ada padamu, dan apa yang gak ada padamu mungkin ada padaku. Itulah tujuan kita dipersatukan dalam satu komunitas, agar kita boleh saling memperlengkapi, saling mendukung satu sama lain, sehingga tercipta pertumbuhan rohani yang kuat di dalam Kristus. Kemudian di dalam ketaatan. Artinya apa? Mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui tentang Tuhan dalam tindakan nyata. Berbicara tentang firman Tuhan itu gampang. Menuliskan tentang firman Tuhan itu gampang. Tapi yang susahnya melakukannya. Bisa enggak kita melakukannya secara konsisten dalam kehidupan kita? Bisa enggak kita menghidupinya? Bisa enggak kita mempraktekannya? Sekarang bicara ini itu gampang. Atau menulis ini itu gampang tentang firman Tuhan. Tapi poin pentingnya, kita lakukan enggak? Ataukah itu mengalir berjalan seperti itu saja? Tidak, hari ini kita belajar. Ketika kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, kita mau belajar taat kepada Dia. Ketika kita sudah tahu kebenaran itu, mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Jangan sampai kehidupan kita sama dengan orang-orang di luar sana. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu firman Tuhan, bahkan mereka tidak jarang mereka lulusan teologi juga, tapi apa? Tindakannya, perkataannya, tutur katanya, kesaksian hidupnya, dia nggak mencerminkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar, saya dan kita semua yang ada saat hari ini, kita mau belajar, kita sudah tahu kebenaran itu. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kita praktekkan. Sehingga apa? Sehingga kita tumbuh. Jadi kedewasaan rohani itu bertumbuh dengan grownya itu pelan dan akan apa? Berbuah banyak. Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa tujuan akhir dari pertumbuhan, kalau kita melihat sebenarnya apa sih tujuan dari pertumbuhan itu? Dikatakan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Di ayat yang kelima tadi dikatakan apa? Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tujuan akhir dari pertumbuhan rohani bukan untuk meninggikan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Yesus Kristus. Hidup orang percaya seharusnya menjadi cermin yang memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia. Jadi Petrus mengatakan tujuan akhir dari pertumbuhan kita bukanlah agar kita menjadi hebat, bukanlah agar kita supaya oke dilihat dunia, bukan. Sekarang pertanyaannya bukan siapa kita di mata dunia, tapi siapa kita di hadapan Kristus. Waktu saya menyampaikan ibadah pemuda yang diberikan tema Who am I without Christ? Saya tidak hanya pemuda yang diberkati, saya sendiri yang mempersiapkan. Oh ya, siapa saya tanpa Kristus? Jadi pertanyaannya saya katakan kepada pemuda, pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa kamu di mata dunia, tapi siapa kamu tanpa Kristus? Siapa kamu di hadapan Kristus? Seperti itu. Karena di sana dikatakan apa? Tanpa Kristus kita adalah mati. Tanpa Kristus kita adalah orang berdosa, budak dosa. Tanpa Kristus kita adalah orang yang dimurkai Tuhan. Tanpa Kristus kita tidak punya kehidupan yang kekal. Bisa katakan apa? Kehidupan sejatimu apa? Bukan terletak dengan popularitasmu, bukan terletak di banyaknya followersmu di dunia maya. Tapi apa? Kehidupan sejati itu ada di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi tujuan akhir dari pertumbuhan itu bukanlah agar kita menjadi hebat, bukanlah dia hidupnya gigi
Ketika orang melihat, mereka pun memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat kehidupan kita, efek dari kehidupan mereka ya, Allahnya yang seperti ini. Jadi mereka memuliakan Tuhan karena itu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk tidak berhenti pada iman yang dangkal, tetapi terus bertumbuh di dalam kasih karunia akan pengenalan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaannya pada kita saat ini, apakah saya sudah bertumbuh secara rohani? Apakah saya masih bertumbuh secara rohani? Apakah saya semakin mengenal Tuhan? Atau apakah saya hanya mengenal tentang Tuhan? Itu yang menjadi perenungan kita. Apakah saya sudah bertumbuh secara rohani? Apakah saya masih bertumbuh secara rohani? Apakah saya semakin mengenal Tuhan atau hanya mengenal tentang Tuhan? Apakah saya hanya mengenal, oh Tuhan Kristen itu Yesus Kristus, mereka ke gereja setiap hari Minggu, Alkitabnya buku itunya Alkitab, mereka membaca begitu. Apakah hanya sebatas itu? Kita perlu ambil waktu sejenak, kita mau merenungkan dalam kehidupan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan saya 38 tahun hidup bersama-sama dengan Tuhan. Apakah saya sudah bertumbuh secara rohani? Apakah saya masih bertumbuh secara rohani? Apakah saya mengenal Dia? Atau apakah saya hanya mengenal Dia dari apa kata orang? Itu yang menjadi perenungan kita saat pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk kita semakin rindu membaca firman-Nya, hidup di dalam doa dan berjalan dalam ketaatan, sehingga kehidupan kita memuliakan Kristus Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kiranya kita boleh semakin hari semakin diperlengkapi, semakin hari semakin diperbaharui, pelan-pelan, tapi kita semakin bertumbuh dalam Kristus dan menghasilkan buah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan hari ini. Seberapa kata pun yang boleh kami tangkap, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan jangan keraskan setiap hati kami, tetapi kiranya hati kami menjadi lahan yang subur yang mau ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Terlebih dari itu Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hari lepas hari kehidupan kami. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam hari lepas hari kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, sehingga semakin hari kami pun semakin menyadari bahwa kami harus bertumbuh di dalam Engkau. Kami harus menyadari begitu besar kasih yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan, ketika kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini dalam berbagai pergumulan, permasalahan yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna, bahkan tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang kami. Bahkan ketika segala permasalahan terjadi, pergumulan ada, kekhawatiran ada, kami yakin Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik kepada kami. Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, bagi yang ada di desa ini maupun yang ada di kota, dengan segala pergumulan mereka dan usaha pekerjaan pelayanan yang sedang mereka kerjakan. Kiranya kasih Tuhan yang menolong memberkati mereka, memberkati sawah ladang mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka ataupun pelayanan mereka, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi mereka dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan atas kehidupan mereka yang senantiasa terus boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak jemaat Tuhan yang sedang sekolah, kiranya Tuhan yang menolong memberkati mereka, persekolahan mereka dari TK hingga perguruan tinggi Bapak, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ketika mereka sekolah. Kiranya mereka juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mau mengasihi Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga rindu berdoa untuk orang tua kami yang sudah lansia Bapak. Di tempat ini mereka mengalami kelemahan di dalam tubuh jasmani mereka Bapak. Mari Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberikan mereka sukacita, pengharapan akan Tuhan
yang baik. Kami menyerahkan gereja Tuhan dengan segala keberadaannya. Kami mau berdoa untuk kepengurusan yang ada, mulai dari sinode, kepengurusan yayasan, gembala, para majelis, para koordinator dan aktivis gereja lainnya Tuhan. Mari Bapak Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Ketika Tuhan memanggil, maka Tuhan juga yang akan memampukan kami dalam setiap keterbatasan kami. Mari Tuhan berikan kami satu kesatuan hati sehingga kami boleh sama-sama menggandengkan tangan untuk membawa perubahan yang positif, untuk membawa pertumbuhan yang baik bagi gereja Tuhan di tempat ini Bapak. Mampukan kami Tuhan. Maka saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala keberadaannya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang menolong, memberkati bangsa dan negara kami ini, memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, mulai dari tingkat tertinggi hingga yang terendah yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga ketika mereka mengemban tugas dan pelayanan mereka, mereka pun diberikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara